Tahfidz Irhamna bil Quran berlokasi di Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Posisinya berada di kaki gunung Pulau Sari. Baik sahabat channel dari production, saya akan bincang-bincang dengan pimpinan pondok pesantren Kiai Tabtabiani. Nanti bisa disampaikan bagaimana perkembangan pondok pesantren Tahfidz Irhamna bil Quran yang berada satu-satunya mungkin di Banten yang bisa mencetak para hafidh dan hafidh Quran, termasuk pembentukan akhlak sebagai tuntunan Rasulullah SAW. Baik Pak Kiai, bisa disampaikan, diperkenalkan dengan sahabat channel dari Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ni'matul iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Kang Doni. Beliau ini sahabat lama saya yang tahu persis bagaimana perkembangan pesantren Irhamna ini dari awal sebagai saksi sejarah hari ini. Karena waktu itu kita pertama kali wisuda tahun 2017 hanya mewisuda 3 orang santri, karena waktu itu memang santrinya hanya 3 orang hanya 3 orang, dan Pak Denny sebagai kunci mahkota, saksi mahkota, kunci sejarah bagaimana kemudian Irhamna bil Quran 2017 kita kembali ketemu di tahun 2020. Alhamdulillah panjang umur. Ya. Artinya 3 tahun tidak bersua. Badannya sehat ya? Alhamdulillah. Saya takjub melihat perkembangan pondok pesantren Tahfidz Irhamna bil Quran. Pak Kiai Pipin, saya sedikit akan bertanya seperti apa sih metode pendidikan, pengajaran, termasuk pembentukan akhlak para santri yang saya lihat luar biasa. Terlihat oleh saya sendiri, karena saya sejak awal berdirinya pondok pesantren ini saya tahu persis. Sekarang sudah mulai perkembangan, mungkin jumlah muridnya sendiri, santrinya udah bertambah ya. Bisa diceritakan ya? Sekarang ini jumlah santri ada 500 orang ya. 500 orang, alhamdulillah, dan semua santri berasal dari hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Banten. Bukan hanya di Banten saja. Ini Pandeglang ini berapa santri? Dari 500 santri orang Pandeglangnya, santri yang orang Pandeglang itu paling 7%. Ya kalau di breakdown ke angka, dari 500 orang Pandeglangnya paling 25-30 orang. Selebihnya didominasi oleh orang-orang luar kota, khususnya Jabodetabek. Jabodetabek itu dominan, ada 300 lebih dari Jabodetabek. Selebihnya dari luar pulau, ada dari Lampung, dari Jambi, dari Medan, Palembang, dari Riau, kemudian dari NTT kita ada, Nusa Tenggara Timur, Bali juga ada, Surabaya ada, kemudian Pekalongan, Jember ada, dan alhamdulillah kita pernah menerima amanah santri internasional dari Malaysia. Waktu itu ada 4 orang di sini, sudah selesai programnya, mereka sudah kembali ke negaranya. Alhamdulillah. Dari sisi perkembangan dari sejak berdirinya, metode apa sih yang digunakan di pondok pesantren? Jadi waktu awal kita sepakat dengan istri ya, karena saya mendirikan Irhamna ini sendiri, tidak ada campur tangan orang lain, hatta nyaris tidak ada bantuan dari siapapun, apalagi dari pemerintah. Nyaris dari pemerintah mungkin belum kenal mungkin, tapi ya itu biarkan saja, itu tidak akan mengganggu kepada fokus dan konsentrasi
saya sebagai pimpinan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada santri khususnya dan umumnya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena memang asas didirikan pesantren Irhamna ini ya religius nasionalis. Kami ikut mendukung sepenuhnya untuk mendukung semua program pemerintah, dan seperti inilah kemampuan dan kekuatan yang saya bisa sumbangsikan untuk senantiasa membantu berjalannya program-program pemerintah khususnya di bidang pendidikan. Adapun metode, sesungguhnya karena brand pesantrennya adalah Irhamna Bil Quran, jadi Irhamna Bil Quran itu adalah nama pesantren, nama lembaga yang ini sudah diakte-notariskan dan secara legalitas SK Kemenkumham saya tempuh di awal tahun 2014 waktu itu. Jadi sebelum ada bangunan, sebelum ada kegiatan KBM dan lain-lain, legalitas sudah saya tempuh lebih dahulu, dari akte notaris, dari SK Kemenkumham, izin operasional dan lain-lain, itu 2014. Realisasinya untuk memulai kegiatan belajar mengajar 2016, dan kita ketemu di 2017 waktu wisuda pertama, wisuda perdana. Metode yang digunakan ya metode kami sendiri, namanya metode Irhamna. Metode Irhamna itu ditemukan oleh istri saya, Umi Fitri Nurfitrah. Kekuatan metode ini bahwa hafalan Al-Qur'annya bisa diacak-acak ayat, kemudian bisa lompat ayat, bisa tahu nomor ayat, nomor halaman dan lain-lain. Kalau sistem manajemen, kurikulum dan lain sebagainya itu saya yang meng-create sendiri, saya yang membuat sendiri. Akhirnya alhamdulillah ada switch antara metode Irhamna dengan sistem yang kita bangun. Nah, kalau di Irhamna ini standarisasi untuk belajar, untuk ngafal Quran satu harinya 15 jam. Satu hari 15 jam dengan target-target yang telah kita tentukan. Kalau program unggulan sepanjang santri ini masuk syarat, masuk di program unggulan, insya Allah 6 bulan bisa Al-Quran. 6 bulan? 6 bulan. Bahkan yang kurang dari 6 bulan pun banyak. Nah, kami punya santri tercepat waktu itu angkatan kedua dari Jawa Timur, tepatnya dari Nganjuk, Jawa Timur. Itu alhamdulillah bisa menyelesaikan setoran hafalan selama 16 hari. Hanya 16 hari. Menyelesaikan setoran hafalan dan 25 juz mungkin bisa ditasuk sekali duduk, itu 16 hari. Dan sekarang beliau alhamdulillah dapat beasiswa, sedang melanjutkan studi perkuliahan di Madinah University. Itu yang tercepat. Sampai hari ini belum ada yang mengalahkan kecepatan hafalan santri kami yang sudah menjadi itu 16 hari. Yang 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan setengah, yang 5 bulan juga alhamdulillah banyak. Karena sepanjang memang syaratnya terpenuhi, kemudian dia masuk dalam program unggulan, memang kita targetkan batas maksimal 6 bulan untuk bisa menghafal 30 juz. Ini pendidikan formal dan non formal ya? Iya, ada. Untuk pendidikan formal kita mulai dari MI ya, Madrasah Ibtidaiyah, setara dengan SD, sekolah dasar. Kemudian jenjang selanjutnya kita sanawiyah, terus kemudian juga ada aliyah. Itu untuk pendidikan formal. Alhamdulillah izin operasionalnya sudah turun dan bisa melangsungkan kegiatan pembelajaran seperti standarisasi yang ditetapkan oleh Kementerian. Itu Pak ini. Ini terkait dengan SDM. Baik. SDM para pengajar yang ada di pondok pesantren itu, tapi dari mana sih? Awal mula untuk tenaga pengajar, untuk ustadz pengampu takbir itu terus terang saya mencetak sendiri Pak ini. Jadi di Irhamna itu
pabrik yang memproduksi SDM tahfidz. Kenapa? Karena kami menerapkan dan menetapkan standar tinggi dalam hal pengajaran. Untuk bisa diangkat menjadi ustadz atau mentor tahfidz itu, maka harus punya 2 syarat. Syarat yang pertama, dia harus siap duduk menerima setoran hafalan, mengajarkan Al-Quran itu 1 harinya 15 jam, 1 harinya. Itu standar syarat pertama. Syarat yang kedua, ustadz itu berkewajiban selain dia harus siap duduk selama 15 jam untuk mengajar para santri, dia juga harus wajib puasa. Saya tekankan puasanya. Puasa apa itu? Puasa daim. Jadi setiap hari mereka puasa. Ya kecuali hari-hari yang diharamkan oleh syariat agama. Jadi ada 2 standar, 2 syarat untuk bisa menjadi ustadz atau mentor atau pengampu tahfidz di tahfidz. Nah, karena standarnya terlalu ketat, kita 15 jam per hari, saya coba rekrut dari luar. Pernah kita rekrut ustadz, guru untuk membimbing tahfidz dari luar, artinya dari pesantren lain gitu. Ternyata hanya kuat 2 minggu. Kenapa? Karena mereka tidak siap dan tidak kuat kalau harus ngajar 15 jam. Karena mungkin di pesantrennya dulu biasanya hanya 2-3 jam. Sementara standar kami di sini 15 jam. Berangkat dari pengalaman-pengalaman seperti itu, akhirnya saya fokuskan, ya sudahlah kalau begitu mending kita buat sendiri saja. Jadi kita produksi SDM di sini, dididik di sini, diolah di sini. Setelah dia selesai, kemudian kita berdayakan untuk mengamalkan ilmunya ke santri-santri junior, ke santri-santri yang memang belum selesai. Ada berapa jumlah keseluruhan tenaga pengajar itu kalau untuk di tahfidz saja ada 60 orang. 60 orang. Untuk hasil cetakan dari kecuali untuk guru sekolah ya. Kalau untuk guru sekolah formal ya. Karena memang standarnya sudah baku dari kementerian, ada banyak juga disiplin-disiplin ilmu umum dan eksak, maka kita rekrut dari luar. Dan standar mengajarnya berbeda dengan standar mengajar di pesantren. Kalau mereka kan hitungannya jam hidup. Jadi misalkan mengajar matematik atau mengajar fisika atau mengajar kimia, itu berlakunya jam hidup saja. Setelah mengajar ya pulang. Kenapa? Supaya tidak mengganggu konsentrasi kegiatan yang ada di yayasan. Nah, menyangkut terkait dengan para santri, di samping hafal tahfidz Quran, Pak Kiai mungkin saya melihat ini mencetak para akhlak santri ya, itu bisa disampaikan. Saya melihat luar biasa ini. Iya. Fadl Allah saja. Jadi saya kebetulan sempat singgah belajar di Jawa Timur, dan standar akhlak di Jawa Timur itu sangat luar biasa tinggi. Bagaimana ikram atau memuliakan pada guru, bagaimana adab dalam mencari ilmu, bagaimana adab atau akhlak pada orang lain. Karena saya besar di sana secara pendidikan dan pembelajaran, kemudian saya terinspirasi bagaimana kemudian standarisasi akhlak yang ada di pesantren besar di Jawa Timur itu saya terapkan di sini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah ini semuanya bisa berjalan. Maka saya bisa pastikan bahwa standar akhlak di pesantren Irham Nabi ini untuk para santrinya itu berbeda dengan standar akhlak di lembaga pendidikan yang lain. Karena kami betul-betul menerapkan, kita di sini tiap malam itu ada kajian taklim, kitab yang khusus membedah masalah akhlak dan ilmu, dan itu alhamdulillah berhasil dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di pesantren. Harapan saya
mereka akan menjadi orang yang soleh dan alim. Amin amin. Soleh menjadi orang yang berilmu tinggi tapi ditopang dengan akhlak yang baik. Oke, menyambut perkembangan daripada pondok pesantren ini saya melihat luar biasa. Sekian tahun bahkan jarang-jarang nih 4 tahun sudah pernah mengalami perkembangan fasilitas, gedung, santrinya menambah, dan satu-satunya mungkin di Banten tahfidz Qurannya satu-satunya di Banten. Nih, terkait dengan program pemerintah. Program pemerintah saat ini bahwa satu desa satu hadis. Bagaimana tanggapan Pak Kiai? Itu luar biasa ya. Saya mengapresiasi betul apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah, khususnya Pandeglang, dengan adanya program satu kampung satu pengapel, satu desa satu demokrasi. Saya menganggap itu program yang sangat luar biasa karena untuk mengimbangi gerusan zaman digitalisasi, maka butuh pemantapan dalam spiritualitas, pemantapan dalam akhlak, pemantapan dalam ilmu agama yang ini luar biasa kalau memang terpancar dari cahaya Quran yang begitu dahsyat. Maka insya Allah Pandeglang khususnya negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya itu akan menjadi negara yang bergantung pada Apalagi Pandeglang sebagai kota santri luar biasa. Apalagi Pak Kiai, ada nggak sedikit perkembangan Pak Kiai mengembangkan selain di sini ada cabang-cabang lain tapi di sini. Ya. Alhamdulillah, ini lagi-lagi saya harus berucap syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. 4 tahun ini, alhamdulillah untuk aset tanah itu kita sudah punya 17 hektar. Alhamdulillah. Dari 4 tahun yang lalu ya. Modal pertama ini 2000 meter. Itu pun hibah dari kakek, dari orang tua sebagai kenang-kenangan buat saya. Itu kemudian saya dirikan pesantren dari lahan 2000 meter yang ada di barat. Terus saya kiri kanan beli jumlah tanah yang ada di Irhamna sekarang ini 8.000 meter, dan kita bisa lihat bersama bahwa sudah full bangunan, semuanya sudah 2 lantai. Dari yang awal hanya bubuk. Waktu saya kesini tuh bubuk Baik. dan ada 3 santri aja. Hanya ada 3 santri. Sekarang sudah luar biasa dan setiap tahun nambah terus. Jadi sekarang untuk pengembangan kita lagi bangun di Tunjuran. Irhamna 2. Itu cabangnya ya? Cabang di Irhamna 2. Nanti dihususkan untuk program tahfiz santri yang pasca sekolah SMA. Kan di sini banyak santri yang pasca sekolah SMA, pesantren di sini ngaku di sini. Itu nanti untuk titik konsentrasi pembelajarannya di Tunjuran. Konsepnya menyatu dengan alam. Jadi pesantrennya saya buat villa-villa, ada taman dan lain-lain. Doakan ini kalau selesai yang di Tunjuran, untuk progres pembangunan nanti saya akan memulai yang 10 hektar. Nah, kita ada lahan 10 hektar pinggir jalan, ada Siomas, itu mau saya bangun untuk dijadikan Irhamna 3. Ini ngomong-ngomong dengan adanya pondok pesantren tahfiz Irhamna Bil Quran yang sedikit banyak menunjang, membantu program pemerintah, mengangkat nama baik daerah. Ini orang nomor 1 di Pandeglang. Udah pernah kesini belum nih? Oh, belum. Subhanallah. Belum. Bupati belum pernah kesini. Ya. Mungkin Allah belum menakdirkan. Saya nggak tahu ya. Allah belum menakdirkan. Mungkin kita datang ke sini. Kalau saya melihat kalau itu datang ke sini, wah luar biasa. Kita melihat para santri, baik santriwati dan santriwan yang mengikuti pembelajaran di sini ya. Saya ini kan bahwa ibu pasti akan tercengang melihat. Karena satu-satunya
pondok pesantren Irhanabil Quran di Banten. Di Banten. Di Banten. Gitu. Nah, terkait dengan itu, pemerintah daerah juga mendorong memprogramkan satu desa satu hafid Quran bahkan. Nah, terkait dengan itu Pak Kiai, adanya LPTQ nih, Betul. lembaga tilawah Quran Iya, ya. iya. Nah, ada nggak para santri ikut mengharumkan nama baik daerah, ikut musyawarah tilawah Quran di LPTQ baik nasional, kabupaten, provinsi atau nasional? Baik. LPTQ ya, Lembaga Pengembangan Tilawah Quran. Waktu ketuanya Profesor Sibli, ya, beliau sudah kesini alhamdulillah sudah 3 kali Pak. Sudah 3 kali. Bahkan kemarin beliau mutus dari Basnas, beliaunya nggak datang cuma ikut salam. Mutus dari Basnas memberikan bantuan itu buat cuci tangan, Hand hand sanitizer sama itu buat cuci tangan. Karena saat ini di masa pandemik ya, Masa pandemi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan harus betul diterapkan di pondok pesantren ini. jaga jarak, social distancing, kemudian ada hand sanitizer, pakai masker. Kita wawancara kan pakai masker. Ini kan untuk jaga jarak. Dan alhamdulillah LPTQ Banten sangat mengapresiasi dan mengakui sekali. Karena itu di LPTQ Banten sangat diakui dan sangat diapresiasi. Nah, kaitan dengan apakah saya apa bahasanya? Nah, Para santri ikut dipentaskan dalam di tingkat kegiatan-kegiatan PTK baik kabupaten, provinsi atau nasional. Terus terang saya katakan kalau ikut lomba yang sesungguhnya itu saya belum izinkan mereka. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa standar guru ngajar di situ 15 jam. Nah, kalau mereka diikutkan kegiatan perlombaan, ini pasti akan mengaburkan target-target yang telah kita tentukan, karena kita tahu semua bahwa untuk persiapan lomba itu membutuhkan persiapan waktu yang lumayan lama. Akhirnya saya putuskan kita belum fokus di kegiatan itulah. Cuma kalau memang undangan-undangan atau event-event yang sifatnya tidak banyak mengganggu kegiatan belajar mengajar, khususnya para guru ngajar kepada santri, ini kita jalankan Pak Dewi. Waktu itu LPTQ punya program sertifikasi penghafal Quran. Dari mulai 5 juz, 10 juz, 15, 20. Itu diikutkan. Kalau itu diikutkan. Berapa orang? Waktu itu 30 orang. 30 orang. Dari pesantren yang lain paling ngirim 2-3 kegiatan. Kita diangkut anak-anak dari 30 orang dan alhamdulillah nilainya luar biasa. Semuanya masuk. Dari 30 25 yang masuk. 20. Ya, 5 orang yang tereliminasi. Karena memang waktu itu informasi juga dadakan, anak-anak belum ada persiapan. Jadi spontanitas saja. Begitu dapat kabar hari ini, besoknya kita berangkat. Ini saya dengar informasi bahwa ada salah satu santri yang bisa menginspirasi Baik. masyarakat. Iya. Bisa diceritakan Sedikit ya. Kita ada santri yang sangat luar biasa. Ketajaman mata batinnya juga tinggi. Santri saya namanya Agung, orang Tangerang. Ya, Tangerang. Jadi Agung ini profilnya, mohon maaf ya, dari awal lahir ke dunia ini sudah dalam keadaan tidak bisa melihat, sama sekali. Kemudian dilakukan upaya-upaya medis oleh orang tuanya, diikhtiarkan secara medis, dioperasi, dan itu bukan bicara sekali 2 kali, 17 kali dioperasi dan sedikit membuahkan hasil. Jadi bisa melihat walaupun tidak sempurna dan tidak sejernih penglihatan kita. Jadi Agung ini kalau baca jarak seperti ini nggak kebaca, dia harus begini. Nah, alhamdulillah pertolongan Allah dan ini keajaiban. Agung ini bisa menghafalkan Al-Quran
hanya dalam waktu 1 tahun. Kapal 1 tahun tidak bisa melihat. 1 tahun. Ini tentunya menjadi kebanggaan kita semua, menjadi inspirasi dan motivasi khususnya para santri, umumnya kita ini sebagai manusia yang Allah karuniakan kenikmatan kesehatan yang utuh sempurna. Wong yang tidak bisa melihat saja. Awalnya dibully Ya, dibully. Karena Agung itu masuk ke Irhamnya ini lulus SD ya. Lulus SD dari Tangerang. Lulus SD, nggak pernah pesantren sebelumnya, kaget dengan dunia pesantren karena ada keterbatasan penglihatan dan lain-lain. Terus waktu itu Agung kena ya penyakit santri biasa lah, gatal. Tapi gatalnya nggak normal, seluruh tubuh ini gatal sampai beliau makan pun nggak bisa. Jadi begini, ini keluar darah, keluar mana, sampai bajunya pun lengket, keluar bau anyir, bau amis, bau darah. Sehingga sekarang ada di sini. Ada. Saya mau izin Kiai. Baik. Mau izin ke Kiai, saya ingin melihat secara langsung para santri, termasuk yang tadi yang membawa inspirasi itu, Siap. bisa seperti apa mereka menghafal Al-Quran, gitu kan? Nah, saya mau izin, Silakan. nanti bisa ditampilkan. Silakan. Mudah-mudahan bisa membawa inspirasi bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang, khususnya Indonesia, bahwa ada salah satu pondok pesantren tahfidz Ilham Nabil Quran di Kabupaten Pandeglang. Dan secara geografis Kampung Pari ini lembung ya, gunung Sejuk udaranya. sejuk. Dan mungkin tahun depan akan menerima santri dari 500, rencana katanya 1.000. Iya, mohon doanya kepada semuanya ya, khususnya masyarakat Pandeglang, umumnya seluruh masyarakat Indonesia. Doakan karena target saya akan menghimpun 10.000 santri, nggak main-main. 10.000 santri. Saya lihat di Pandeglang belum ada pesantren yang berhasil membukukan jumlah santri sebanyak 10.000 santri. Lagi-lagi saya harus bicara fakta, karena saya lama di Jawa Timur. Pesantren di Jawa Timur itu punten ya, kalau baru punya santri 1.000 itu belum dianggap pesantren, karena acuannya di Jawa Timur itu contoh kecil saja, Tebu Ireng itu 15.000, Lirboyo itu 24.000, terus kemudian Sidogiri 25.000. Jadi angkanya sudah di atas 10.000. Nah, saya lihat di Pandeglang ini khususnya pesantren dengan jumlah santri ribuan itu masih langka. Maka insya Allah saya berniat akan mencetak sejarah di Pandeglang, menghimpun 10.000 santri. Amin. Mohon Satu hal terakhir Pak Kiai, bisa disampaikan harapan atau himbauan kepada sahabat channel dari Pertasan, seluruhnya masyarakat Indonesia, kita konten. Baik. Harapan saya sederhana. Kita ini sebagai manusia yang punya dua fungsi, dua peran. Satu fungsi perannya itu sebagai Abdullah itu hamba. Jadi otomatis ya kita harus betul-betul menghamba kepada Allah. Dan ini sebagai wujud monoteisme dalam Islam, tauhid, mengesahkan Allah. Sisi yang kedua, peran kita ini sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi ini, punya peran khusus, punya kapasitas khusus, punya identitas khusus, dan karena kita ditakdirkan oleh Allah lahir di bumi pertiwi, negara kesatuan Republik Indonesia, pesan saya, harapan saya, mari kita jaga persatuan, kita jaga kedamaian, kita jaga ketenangan dan ketentraman dalam hal interaksi sosial kita, menjaga sepenuhnya
hasil perjuangan para pahlawan terdahulu yang telah memerdekakan, berjuang berdarah-darah, mengorbankan harta, raga, bahkan nyawa. Kita ini tinggal menikmati saja, maka marilah kita isi kemenangan hasil dari perjuangan para pahlawan terdahulu. Kita isi negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan konsep-konsep yang positif, ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, kemudian ukhuwah ukhuwah imaniyah ya. Jadi itu himbauan saya. Kemudian untuk putra-putri yang remaja khususnya, yang pada akhirnya nanti akan mengisi kemerdekaan bangsa ini sebagai penerus generasi bangsa Indonesia, ya isilah hatinya dengan iman, kemudian isilah jiwanya dengan ketauhidan, isilah akalnya dengan keilmuan, supaya menjadi manusia yang paripurna, insan kamil kalau bahasa agama. Dan cara mendidik atau pendidikan yang terbaik untuk saat ini adalah pondok pesantren. Pendidikan akhlak. Baik, terima kasih sahabat channel dari Prodi. Demikian bincang-bincang singkat dengan pimpinan pondok pesantren Tahfidz Irhamna Bil Quran yang ada di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.